Ya, pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur akan semakin mudah. Menyusul telah terbitnya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Nah, lantas sejauh mana regulasi tentang pertanahan untuk kepentingan umum tersebut bisa mengakselerasi program-program pemerintah secara optimal? Langsung saja kita akan membahasnya bersama tenaga ahli Menteri ATR atau Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, ada Ibu Ari Yuriwin. Bu Ari, terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini. Terkait dengan penjelasan peraturan pemerintah ini nomor 19 tahun 2021 yang sudah diterbitkan, boleh dijelaskan sedikit Bu untuk mengelaborasi soal ini, bagaimana ini akhirnya nanti bisa mendukung semua pihak? Ya. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi sudah dijelaskan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan juga dengan peraturan pelaksananya dari PP 71 2012 sampai dengan yang sudah perubahan yang terakhir dengan Perpres 148 2015, tentunya ini menjadi bagian dari penyelesaian semua pengadaan tanah, sehingga dengan keluarnya PP 19 2021 ini tentunya kita mengharap apa yang ada di dalam PP 19 2001 ruang lingkupnya adalah yang satu adalah tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan yang kedua kemudahan di dalam pelaksanaan program strategis nasional. Jadi nanti ke depan untuk pelaksanaan pengadaan tanah hanya diatur di dalam dua undang-undang, Undang-Undang 2 2012 dan Undang-Undang 11 2020 dan Peraturan Pemerintah 19 2021, dan nanti kita sedang menyiapkan Peraturan Menteri ATR BPN sebagai pelaksana dari PP 19 2021. Demikian Mbak Popi. Oke, lalu seberapa optimistis Bu bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat ini termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur ini akan semakin mudah ke depannya? Karena ini yang banyak sekali menjadi pertanyaan masyarakat. Ya, tentunya diharapkan dengan PP 19 2021 ini karena tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ini sudah terukur dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan hasil, dan juga pelaksanaan pengadaan tanah. Masing-masing tahapan ini sudah ada yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, sudah ada kepastian jangka waktu di masing-masing tahapan kegiatan. Sementara di dalam dokumen perencanaan kita sudah terlibat langsung untuk memfasilitasi instansi yang memerlukan tanah di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Demikian kita memfasilitasi untuk tahapan persiapan dan juga kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, karena selama ini beban Kementerian ATR BPN dengan tugas PTSL dan juga pengadaan tanah yang sangat banyak bisa didelegasikan kegiatan ini di kantor pertanahan, dan juga tenaga Satgas A, Satgas B ini juga terfasilitasi bisa menggunakan surveyor berlisensi, dan tentunya bottlenecking dalam proses pengadaan tanah selama ini untuk tanah-tanah berkarakteristik khusus ini sudah juga diatur di dalam PP 19 2021 sehingga kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan bisa teratasi. Demikian juga untuk pendanaan. Ya, karena terbatasnya APBN tentunya sekarang dengan Perpres 19 2021 Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha bisa melaksanakan Undang-Undang 2 2012. Semua kegiatan investasinya bisa kita menyelesaikan dengan PP 19 2021. Kemudian yang lebih penting, objek daripada kepentingan umum ini tidak hanya 18 kepentingan umum di dalam Undang-Undang 2 2012, tetapi ditambahkan untuk kawasan hulu hilir migas, kemudian untuk objek kawasan pariwisata, untuk ketahanan pangan, untuk teknologi, kawasan ekonomi khusus ini juga sudah bisa menggunakan Undang-Undang 2 2012 ataupun PP 19 2021.
Kalau kita boleh flashback sedikit Bu, ketika sebuah peraturan dilakukan atau dirubah begitu ya untuk kepentingan semua pihak, apa saja sebenarnya mungkin ada kasus di belakang yang memang akhirnya membuat ini menjadi sebuah background begitu, ataupun kendalanya di lapangan seperti apa Bu? Ya, memang sebelum adanya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pelaksanaan pengadaan tanah kita selalu mendapatkan hambatan-hambatan, khususnya tentunya karena dalam dokumen perencanaannya belum lengkap gambaran umum status tanah, kemudian juga penetapan lokasi yang dikeluarkan gubernur ternyata belum ada kesesuaian tata ruang, kemudian tadi tanah-tanah berkarakteristik khusus untuk izin pelepasannya juga belum siap, begitu ya. Jadi kemudian juga tadi tenaga surveyor maupun tenaga satgas panitia dan pelaksanaan juga belum siap. Kemudian juga ada kegiatan pengadaan tanah skala kecil ya yang bisa dilaksanakan B2B, tetapi juga di lapangan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga termasuk juga tadi tersedianya anggaran untuk ganti rugi dalam pembebasan lahan, sehingga di dalam UUCK kita memfasilitasi untuk kemudahan berinvestasi dan juga tentunya untuk kemudahan dalam mendukung pembangunan untuk konektivitas perekonomian, dan juga tentunya hal ini yang akan membantu mempercepat untuk investasi dan juga mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, Ibu Ari, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time.